Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi ya PPSDM. Hari ini kita akan masuk ke materi komunikasi. Nah, kita mulai dari pentingnya komunikasi, teman-teman ya. Komunikasi merupakan prasyarat kehidupan manusia. Faktanya, individu itu menghabiskan 70% dari waktu mereka untuk berkomunikasi. Ya, entah macam-macam komunikasi melalui bicara, menulis, membaca, saling mendengar, itu merupakan bentuk-bentuk dalam komunikasi. Nah, 70% individu itu menghabiskan waktu komunikasi sekitar 70%. Komunikasi yang buruk merupakan sumber konflik antar personal, sehingga dalam sebuah organisasi, kesalahan komunikasi atau komunikasi yang buruk itu merupakan faktor utama konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi. Kemudian, sebuah ide betapapun hebatnya, namun kalau tidak diungkapkan, disampaikan, maka tidak mungkin akan dipahami orang lain dan bisa diaplikasikan. Nah, ini fakta yang di lapangan. Kemudian kesimpulannya, komunikasi itu meliputi transfer maupun pemahaman makna. Jadi kita mentransfer, memberikan makna dan dipahami oleh orang lain. Begitupun sebaliknya orang lain memberikan atau mentransfer sesuatu yang bisa kita pahami, kita maknai. Nah, ini contoh yang tadi saya sampaikan dalam organisasi itu paling besar penyebab konfliknya adalah komunikasi yang buruk. Nah, ini contoh miskomunikasi. Yang pertama, contoh di sebelah kiri, kalau salah komunikasi ya berakibat fatal. Salah satu nyambung relnya sebelah kanan, satunya sebelah kiri sehingga nggak nyambung. Ya, sebelah kanan juga dianalogikan ada seorang mau tenggelam namun dikira meminta sabun. Nah, itu analogi yang pas banget untuk kesalahan sebuah komunikasi, dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal, teman-teman. Komunikasi merupakan bahasa dan berbicara merupakan alat utama individu dalam komunikasi dengan individu yang lainnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam Harold Offline menyatakan bahwa komunikasi merupakan proses di mana seseorang individu atau komunikator menyampaikan rangsangan berupa simbol, lambang kata, atau yang lain untuk mengubah tingkah laku individu lain atau kepada komunikat. Nah, fungsi komunikasi itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah fungsi kendali atau mengendalikan, mempengaruhi. Komunikasi berfungsi untuk mengendalikan perilaku anggota organisasi. Contohnya, karyawan wajib menyampaikan keluhan yang berhubungan dengan pekerjaan kepada atasannya. Kemudian contoh lainnya, kita sebagai atasan mempengaruhi atau mengendalikan bawahan kita itu dengan komunikasi. Misalnya, seluruh karyawan diharapkan untuk datang tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Itu kan kita harus komunikasi yang baik kepada orang lain atau karyawan lainnya. Itu fungsi kendali dalam sebuah komunikasi. Yang kedua, fungsi motivasi. Komunikasi memelihara motivasi dengan memberikan penjelasan kepada karyawan tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka mengerjakan, dan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja mereka. Jadi, dalam memotivasi karyawan, memotivasi rekan kerja maupun orang lain, kita bisa menggunakan komunikasi yang baik. Jikalau kita memiliki komunikasi yang buruk, tentunya kita tidak bisa atau belum bisa memotivasi orang lain, termasuk bawahan kita atau rekan kerja kita. Oke. Yang ketiga, komunikasi itu untuk pernyataan emosi, teman-teman. Saya yakin teman-teman juga memiliki emosi entah positif maupun negatif. Komunikasi yang terjadi dalam kelompok kerja merupakan suatu mekanisme mendasar di mana anggotanya dapat mengungkapkan perasaan kecewa maupun rasa puas mereka. Jadi di dalam organisasi kita itu bisa mengungkapkan rasa emosi yang positif maupun emosi yang negatif. Positif puas,
negatif, kecewa, ya. Kemudian sehingga komunikasi merupakan jalan untuk menyatakan emosi perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Jadi pernyataan emosi itu juga sangat penting ya teman-teman, memberikan apresiasi kepada orang lain, memberikan respon positif terhadap orang lain yang berhasil, itu menggunakan pernyataan emosi yang positif ya. Kemudian yang keempat, jelas fungsi komunikasi adalah informasi. Peran komunikasi juga berhubungan dengan pengambilan keputusan. Fungsi tersebut memberikan informasi bagi orang atau kelompok untuk membuat keputusan dengan menyertakan data untuk identifikasi dan evaluasi pilihan. Jadi kita memberikan informasi, memberikan berita, memberikan kebijakan, itu menggunakan komunikasi yang baik. Nah, itu tadi fungsi-fungsi komunikasi ya dalam lingkup organisasi. Kemudian ada beberapa arah komunikasi ya yang ini sangat penting untuk Anda kuasai sebagai mahasiswa dan calon lulusan D4 Ankes. Cara kita berkomunikasi itu ada beberapa macam. Ada arah komunikasi yang ke bawah, ke atas, dan horizontal atau lateral. Nah, yang ke bawah itu contohnya adalah instruksi kerja, arahan kerja, perintah kerja, informasi kebijakan, dan lain sebagainya. Ini merupakan komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahannya. Kemudian berikutnya adalah ke atas, dari bawah ke atas, feedback, masukan, saran, itu bisa dilakukan dari bawah ke atas. Kemudian sesama atau horizontal, contohnya antar individu yang posisinya setara. Nah, selain arah juga ada teknik komunikasi, ya teknik komunikasi ya, kepada orang yang lebih atau ke atasan, ke bawahan maupun teman yang setara. Nah, itu perlu Anda perdalam lagi. Nah, kemudian peranan jaringan kerja komunikasi. Komponen dalam jaringan. 1. Anggota klik. Klik adalah kelompok individu yang paling sedikit atau separuh dari kontaknya merupakan hubungan dengan anggota-anggota lainnya. Jadi anggota klik ini dalam sebuah kelompok ya, mesti sekarang teman-teman ini memiliki teman-teman yang istilahnya anggota klik gitu ya, cocok gitu dengan yang lain. Itu tidak banyak yang memiliki frekuensi yang sama seperti ini. Ciri-ciri anggota yang klik atau anggota yang sefrekuensi, klik terjadi melalui interaksi dengan orang yang dapat mereka lihat. Klik terdiri dari individu yang keadaan sekelilingnya memungkinkan kontak antar individu, saling menyukai dan merasa puas dengan kontak tersebut. Jadi cocok banget pertemanan atau komunikasi dengan satu dengan yang lainnya. Kebanyakan anggota klik relatif akrab satu dengan yang lainnya dalam hierarki formal organisasi. Ini menunjukkan kemiripan sistem komunikasi formal dengan sistem komunikasi informal. Syarat anggota klik bahwa individu harus mampu melakukan kontak satu dengan yang lainnya bahkan dengan cara tidak langsung, ya saling komunikasi secara tidak langsung dan maupun langsung. Nah, ini ciri-ciri anggota klik dalam sebuah organisasi. Yang kedua, penyendiri adalah mereka yang hanya melakukan sedikit atau sama sekali tidak mengadakan kontak dengan anggota kelompok lainnya. Bisa jadi seseorang menyendiri untuk tema-tema pesan tertentu yang mungkin tidak dia sukai atau tidak berhubungan dengan bidang tugasnya, namun menjadi anggota klik sentral bila pesannya berhubungan dengan bidang tugasnya. Ya, mungkin Anda sering temui orang-orang seperti ini dalam sebuah organisasi. Kalau tidak berkaitan dengan bidang pekerjaannya, mereka nggak peduli sama sekali. Namun kalau ada yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya, mereka akan sangat concern di situ. Ya, berikutnya sifat penyendiri kurang aman dalam konsep diri mereka.
kurang termotivasi oleh cita-cita, kurang bersedia untuk berinteraksi dengan orang lain, lebih mudah dan kurang berpengalaman dalam sistem, dan lebih jarang menduduki posisi kuat dalam organisasi. Relatif tidak puas dengan sistem, beranggapan bahwa sistem komunikasi tertutup bagi mereka. Kemudian penjembatan ini penting ini. Adalah anggota klik yang memiliki sejumlah kontak yang menonjol dalam kontak antar kelompok, juga menjalin kontak dengan anggota klik lainnya. Sebuah jembatan berlaku sebagai pengontak langsung antara dua kelompok pegawai. Nah, jadi ini orang yang dibutuhkan untuk menyambungkan, ya, menjembatani, ya. Penghubung adalah orang yang mengaitkan atau menghubungkan dua klik atau lebih, tapi ya bukan anggota salah satu kelompok yang berhubungan tersebut. Ya, tekanannya bukan anggota klik dalam kelompok atau orang luar sama sekali. Jadi bedanya dengan jembatan itu mereka anggota dalam kelompok-kelompok itu. Namun kalau penghubung, mereka bukan anggota dari situ. Gatekeeper adalah orang yang secara strategis ditempatkan dalam jaringan agar dapat melakukan pengendalian atas pesan yang akan disebarkan melalui sistem tersebut. Kemudian pemimpin pendapat, opinion leader adalah orang tanpa jabatan formal, ya, dalam sebuah sistem sosial yang membimbing pendapat dan mempengaruhi orang lain dalam putusan mereka. Ini mungkin sering ditemui dalam organisasi. Walaupun orang ini bukan kelompok atau pemimpin kelompok, namun yaitu bisa mengarahkan pendapat orang lain, mengarahkan sesuai dengan keinginannya. Yang ketujuh, kosmopolit adalah orang bebas dari gagasan prasangka, kesetaraan lokal, orang yang melakukan kontak dengan dunia luar maupun di luar organisasi, yaitu menghubungkan anggota organisasi dengan orang yang dan peristiwa di luar struktur organisasi. Mereka adalah anggota organisasi yang banyak bepergian aktif dalam organisasi profesional, membaca terbitan, memiliki kontak dengan sumber-sumber di luar organisasi, bertindak sebagai saluran bagi gagasan baru bagi organisasi. Orang seperti ini memang sangat cocok dan ditempatkan di bagian komunikasi dengan luar seperti humas, gitu ya. Oke. Berikutnya adalah hambatan komunikasi yang efektif, ya. Kita ketahui bersama bahwa komunikasi itu merupakan masalah yang paling besar dalam organisasi, sehingga sering terjadi hambatan. Yang pertama, filtering, ya. Manipulasi dilakukan secara sengaja oleh pengirim berita, sehingga informasi tersebut akan tampak lebih menyenangkan bagi penerima berita. Jadi kadang ada orang itu yang suka memanis-maniskan berita, ya, memfilter berita. Jadi pesan yang sampai itu sudah dibumbui terlebih dahulu dengan pemanis, jadi lebih manis gitu, padahal kenyataannya belum tentu, ya. Misalnya saya memanggil tim yang melaksanakan webinar BEM gitu, saya tanya ke salah satu anggota tersebut, nah, gimana pesertanya udah berapa? Oh, kita sudah banyak Pak, ini potensinya kita akan lebih 200 orang nih. Padahal masih dalam angka 50. Nah, itu kan memanis-maniskan. Kemudian persepsi selektif. Penerima informasi dalam proses komunikasi melihat dan mendengar sesuatu dengan selektif berdasarkan pada kebutuhan motivasi, pengalaman, latar belakang, karakteristik kepribadian. Jadi penerima informasi tersebut hanya mendengarkan sesuai dengan kebutuhannya, bukan secara global dan menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan yang disampaikan, tapi mereka selektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, gaya gender, laki-laki dan perempuan menggunakan komunikasi lisan atau alasan yang berbeda. Pria untuk menekankan status dan kemudian namun wanita lebih menciptakan suatu hubungan yang erat, yang baik. Emosi, perasaan, penerimaan informasi saat menerima pesan, komunikasi akan mempengaruhi cara dia menafsirkannya. Jadi juga sangat mempengaruhi, ya, emosi itu. Dan bahasa, kata punya arti berbeda bagi orang yang berbeda pula. Usia, pendidikan, latar belakang, budaya merupakan 3 dari sekian variabel yang mempengaruhi bahasa yang digunakan. Jadi sangat penting memang latar belakang dalam kita berbicara, ya. Mungkin satu dengan yang lainnya akan berbeda penangkapannya. Mungkin contoh di area Jawa Tengah, satu kata itu dianggap halus, tapi di daerah lain kasar. Nah, itu akan mempengaruhi komunikasi yang baik. Oke,
Kemudian hari ini prakteknya adalah dalam membangun komunikasi tentunya kita pernah mengalami kendala dan hambatan. Ya, tentunya Anda sudah mengalami itu. Oleh karena itu kita butuh strategi dalam membangun kesan agar komunikasi kita dan kita itu mudah diterima oleh orang lain. Nah, tuliskan strategi Anda, cara berkomunikasi agar mudah nyambung, mudah diterima dengan satu orang yang lebih tua, dua orang yang seumuran teman sebaya, tiga orang yang lebih muda. Silahkan jawaban Anda langsung dituliskan di @link ya, dikumpulkan hari ini ya, siang ini ya maksimal ya. Ini silahkan langsung dituliskan aja di @link ya, strategi komunikasi dengan orang satu yang lebih tua. Strategi Anda bagaimana supaya lebih mudah diterima, lebih nyambung, lebih mudah kliknya, nyambungnya. Kemudian orang yang seumuran, bagaimana strateginya. Kemudian yang ketiga, orang yang lebih di bawah kita, lebih mudah dari kita, bagaimana kita supaya lebih mudah diterima oleh orang yang di bawah kita, lebih mudah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.